Assalamualaikum teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini saya akan berbagi cara mudah memasang ring shaker atau ring piston ya, khusus untuk 4 tak ya teman-teman. Kenapa khusus untuk 4 tak? Karena kalau 2 tak itu beda, ada perbedaan ya. Dan yang paling sulit itu yang di 4 tak teman-teman. Tapi sebelum saya mengulas atau memberikan tutorial cara mudah memasang ring piston ini ya teman-teman, efek dari ring piston yang tidak benar cara pemasangannya itu adalah, pertama, bisa membuat motor itu ngasep ya. Karena apa? Karena jalur di ring piston ya, atau di ring kompres 1 dan ring kompres 2 itu salah misalnya, jadi akan menyebabkan ngasep pada sepeda motor itu ya teman-teman. Dan kalau sudah ngasep, otomatis busi pada sepeda motor itu akan cepat basah dan membuat motor itu rewel, entah itu businya cepat mati ataupun ada kendala-kendala yang lain teman-teman. Jadi sebelum teman-teman melanjutkan video ini ya teman-teman, jadi yang belum sholat silahkan sholat agar kita tidak salah tujuan kita hidup di dunia ini ya, dan agar semakin enak menonton video ini. Baik teman-teman, jadi ini khusus untuk teman-teman pemula ya. Maaf kalau untuk teman-teman yang sudah senior, mungkin ini sudah di luar otak ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya bilang, ini untuk teman-teman pemula ya. Jadi untuk pemasangan ring shaker itu ya, di sini ada 5 ring shaker khusus untuk 4 tak. Yang pertama itu ada ring shaker kompres 1, ring kompres 1 ya, lalu ring kompres 2. Baik, saya zoom dulu ya sedikit teman-teman ya. Di sini ini ring kompres 1 ya. Saya ambilkan 4 dulu biar lebih tinggi ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ring kompres, ring itu ada 5 ya teman-teman, di 4 tak pada umumnya seperti itu. Yang pertama itu ring kompres 1, yang kedua itu ring kompres 2, lalu ring oli, dan ring spacer yang 2 ini ya. Jadi yang ring yang 2 ini teman-teman, ini lebih tipis dari ring kompres 1 dan ring kompres 2 ya. Ini fungsinya sebagai jarak itu ya, atau penjaga ring oli ini ya teman-teman. Jadi sebelum kita sebelum kita memasang piston itu di blok motor ya teman-teman, sangat penting kita tahu ring piston itu terpasang dengan benar. Baik, kita praktikkan langsung dah teman-teman ya. Jadi ini kalau untuk ring yang bekas ya teman, yang artinya yang sudah terpakai. Kalau ring yang masih baru ya, itu lebih gampang lagi ya teman-teman. Jadi kenapa saya bilang lebih gampang? Karena ada warna-warnanya, karena masih baru ya teman-teman. Baik, yang pertama yang akan kita pasang itu teman-teman adalah ring oli ya, yang kayak yang ada apa namanya ya, saya bilang gini ya, ini jadi beda deh kalau ring kompres ya, seperti ini. Jadi pertama itu adalah ring oli yang seperti ini ya teman-teman, ini namanya ring oli. Jadi kita pasang ring oli itu pada posisi in ya teman-teman. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah tulisan di piston ya, yang seperti ini ada tulisan in ya. Jadi ada beberapa piston yang tidak ada tulisan in-nya teman-teman, tapi ada tanda panah. Baik, saya ambilkan spidol ya biar lebih jelas teman-teman. Ini dia ya, ini in, ini atas ya. Jadi ring oli itu berada di in ya teman-teman, di seperti ini. Maksudnya berada di in itu sambungannya ya teman-teman.
seperti ini. Saya perlihatkan lagi biar lebih jelas. Baik, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat kan. Saya buka lagi ya biar lebih jelas. Jadi ini teman-teman, sambungan yang ini ya, sambungan yang ini teman-teman ya, di ring oli ini berada di posisi in ya teman-teman, seperti ini ya. Sambungannya berada di posisi in atau di atas, kita bilang begitu ya, ini. Jadi kalau di motor bebek itu di atas ya teman-teman, in atau di atas. Tapi kalau di motor sport itu berada di belakang ya, yang ini innya. Baik, kemudian ini kita pasang ring spacer ya. Ini ring spacer ini tipis ya teman-teman, tipis sebagai jarak antara piston dan ring oli ya. Jadi yang pertama tadi itu ring oli itu di in, berarti ring spacer ini di mana? Nah, ring spacer ini kurang lebih 45 derajat ya teman-teman, atau kurang lebih di sini ya, di sini. Nah, gini teman-teman. Jadi ring begini. Di ring oli itu di sini ya teman-teman, di in, ring oli di in ya. Lalu ring spacer itu di 45 derajat ya teman-teman, di sini terpasang di sini ya. Ya, kita perlihatkan ya teman-teman biar lebih jelas. Iya, pasang seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah senior boleh dikoreksi ya teman-teman, tapi ini versi saya ya, versi saya. Jadi kita pasang kurang lebih 45 derajat di sini ya, di sini. Dan yang satunya lagi ya, ring spacer ini kita taruh di sini ya, kurang lebih sama, kurang lebih 45 derajat. Jadi seperti ini, berarti kita taruh di sebelah sini ya. Baik, seperti ini teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, di ring oli itu di in atau di atas di sini, lalu ring spacer itu di kurang lebih 45 derajat ya, sama di ring oli. Kita pasang di relnya ring oli ya, tapi di belakang atau di depan ya. Jadi ring spacer itu ada dua, di belakang satu, di depannya satu ya teman-teman. Di yang satu di sini dan yang satunya lagi di sebelah sini, tapi yang di depan ya teman-teman. Baik, itu untuk ring oli. Sekarang untuk ring kompres 1 dan ring kompres 2 teman-teman. Ring kompres 1 dan ring kompres 2 ini dari mana ya? Di mana kita membedakan mana ring kompres 1 dan mana ring kompres 2. Jadi teman-teman, ring kompres 2 itu ciri-cirinya biasa itu lebih kusam ya. Artinya lebih dop atau lebih kusam atau agak hitam ya, gelap. Itu ciri-cirinya. Dan biasanya lebih tebal. Itu untuk ring kompres 2 teman-teman. Jadi posisinya itu di rel yang tengah sini teman-teman ya, untuk ring kompres 2. Lalu ring kompres 1 ini ciri-cirinya apa? Ciri-ciri ring kompres 1 ini adalah dia lebih kilat ya teman-teman. Bisa kita bandingkan itu. Ring kompres 1 itu lebih mengkilap ya, dan biasanya agak tipis sedikit, atau di bagian dalamnya ini lebih runcing ya, lebih runcing. Itu biasanya pertama lebih kilap
kedua lebih tipis, dan ketiga itu lebih runcing, teman-teman. Itu ciri-ciri umum di ring kompres 1. Ring kompres 2 lebih hitam atau dope ya, dan lebih tebal. Itu ya teman-teman. Jadi posisi pemasangannya seperti ini untuk ring kompres 2. Jadi ring oli itu di in ya teman-teman. Ring oli itu di in. Ring kompres 2 itu di X. Ya, seperti ini. Ya, di rel kedua ya. Namanya juga ring kompres 2, berarti dia di rel kedua dan posisi X. Ya, di sini ya teman-teman. Itu posisi X atau posisi klep api ya. Posisi klep api atau posisi X. Jadi ini sambungannya ini ya. Sambungannya ini berada di X ya teman-teman. Baik, untuk ring kompres 1 berarti ini berada di in ya teman-teman. Harus berlawanan. Harus berlawanan ya. Maksudnya seperti apa? Jadi ring kompres, saya ulangi lagi ya teman-teman biar lebih jelas. Ring oli itu di posisi in ya. Ya, teman-teman di sini ya. Ini in. Ring kompres 2 di X ya. Di ini. Dan ring kompres pertama ini di in. Berarti saling silang dia. Bagaimana maksudnya saling silang? Ini ya. In oli X 2 in lagi untuk 1. Fungsinya itu adalah ya, jangan lupa juga di spacer. Spacer ini 45 derajat juga sama ya. Fungsinya itu agar oli, rembesan oli atau ring oli ini, karena fungsi ring oli itu adalah, maaf agak ribut teman-teman. Jadi fungsi ring oli ini adalah membawa oli ya dari crankcase ya, dari mesin tengah itu naik ke sini atau di piston. Jadi kalau dia tidak saling silang ring shaker atau ring piston ini ya teman-teman, maka akan terjadi bocor kompres atau oli itu akan rembes ke ruang bakar ya. Jadi kalau oli ring shaker ini atau ring piston ini tidak saling silang ya teman-teman, maka ring oli ini atau oli yang di ring oli ini akan naik ke ruang bakar, masuk ke ruang bakar. Itu akan menyebabkan bocor kompres atau nasab ya teman-teman. Jadi itu kelihatan remeh teman-teman, atau kelihatan tidak penting, padahal ring shaker, posisi ring shaker ini sangat penting ya. Semoga itu aja teman-teman ya videonya. Semoga bermanfaat. Silahkan yang belum subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, silahkan ditekan. Dan jangan lupa kalau teman-teman yang mau bertanya atau yang lebih jelas lagi, boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like and share ya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.